Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi. Puisi harap kalian dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu bangun ruang sisi datar dengan pembahasan prisma. Kemarin kita sudah bahas untuk yang kerangka, panjang kerangka prisma. Dan hari ini kita akan membahas tentang kita akan membahas tentang luas, permukaan, dan volume prisma. Bagaimana mencari luas, permukaan, dan volume prisma? Kita mulai dengan luas permukaan prisma. Nah, untuk luas permukaan prisma ini sudah Bu Isti tuliskan di modul kalian. Jadi silahkan kalian pelajari di modul dan melihat penjelasan dari Bu Isti. Di sini Bu Isti akan mencontohkan satu bangun ruang prisma. Nah, di sini Bu Isti memberi contoh berupa prisma segitiga. Ini kan alasnya bentuknya segitiga ya. Nah, kalau di modul kalian, luas prisma itu adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Nah, bagaimana kalau kita terapkan dalam luas permukaan prisma ini? Prisma yang ada di depan kalian ini merupakan prisma segitiga. Karena alasnya berbentuk segitiga, alas dan atapnya bentuknya segitiga. Nah, cara menamakan prisma itu adalah prisma, kalau di sini prisma A, B, C, D, E, F. Jadi kita ambil hurufnya kita ambil. Di sini Bu Isti tuliskan luas permukaan prisma A, B, C, titik, D, E, F. Ini adalah luas permukaan prisma dari yang Bu Isti contohkan. Bagaimana cara mencari luas permukaan prisma ini? Yang pertama adalah karena sudah dituliskan bahwa luas permukaan prisma itu adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Jadi maksudnya luas permukaan prisma itu adalah semua luasan yang menyelimuti prisma itu. Berarti kalau Bu Isti coret-coret, luasnya itu yang ini, yang warna biru ini, yang Bu Isti arsir. Ini adalah jaring-jaring prisma yang Bu Isti contohkan. Itu jaring-jaringnya, atau kalau prisma itu dibuka, nanti bentuknya akan seperti ini. Nah, untuk mencari luas permukaan prisma ini, yang pertama adalah kalian mencari luas alas, karena rumusnya 2 kali luas alas. Berarti kamu mencari luas alas. Nah, kamu mencari luas alas, kamu silakan perhatikan alas dan alas prisma. Nah, alas prisma itu ternyata bentuknya apa? Segitiga ya. Berarti kalau rumusnya 2 kali luas alas, berarti kamu lihat karena alasnya segitiga, berarti kamu mencari luas alas segitiga. Nah, kenapa rumusnya itu 2 kali luas alas? Jadi rumus prisma itu, luas permukaan prisma, itu adalah luasan alas ini, alasnya kan bentuk segitiga, ditambah luasan atapnya kan juga bentuknya segitiga. Dan atap dan alas itu luasnya sama karena bentuknya sama, ukurannya sama. Ditambah keliling alas dikali tinggi. Nah, keliling alas kali tinggi itu dari ini. Karena kalau kamu buka prisma ini, ternyata dia selimutnya ini membentuk suatu persegi panjang. Persegi panjang kan berarti panjang kali lebar.
Nah, lebarnya itu adalah tingginya prisma, sedangkan panjangnya itu adalah kelilingnya. Ini kan keliling dari alasnya. Nah, kalau bisa dituliskan rumus dari luas permukaan prisma ABC DEF itu akan seperti ini. 2 kali luas segitiga ABC karena alasnya bentuk segitiga ABC ditambah keliling alas. Kelilingnya alas itu adalah jumlah dari AB ditambah BC ditambah AC dikali tinggi. Tingginya apa? EB. EB ini adalah tinggi prisma. EB, FC, AD itu adalah tinggi prisma. Nah, itu kalau mencari luas permukaan prisma. Untuk biar lebih jelasnya nanti akan bisa dicontohkan. Nah, silahkan dipahami dulu. Kita lanjut dulu. Nah, selanjutnya Pisti akan menjelaskan yang slide selanjutnya adalah volume prisma. Ini sama ya. Bu Isti memberi contoh prismanya sama, tapi kalau volume rumusnya berbeda. Jadi kalau volume prisma, volume itu berarti isinya. Jadi kalau prisma itu misalkan dituangkan air, dia itu bisa menampung air berapa. Nah, kalau volume itu adalah satuannya kubik, jangan lupa. Kalau luas permukaan itu satuannya adalah persegi. Nah, sekarang kalau volume itu rumusnya ini. Luas alas kali tinggi. Nah, ada luas alasnya. Luas alas kali tinggi itu. Volume rumusnya lebih simpel. Nah, kalau dengan contoh ini, maka kita akan mencari volume prisma ABC DEF, yaitu volumenya adalah luas segitiga ABC dikali EB. Ingat, karena di sini mintanya luas alas, berarti kamu lihat alasnya itu bentuknya apa. Kalau bentuknya segitiga ya kamu mencari luas segitiga. Bentuknya persegi, kamu cari luas persegi. Bentuknya trapesium, kamu cari luas trapesium. Kamu kalikan dengan tingginya. Tingginya di sini Bu Isti tulis dengan EB. Karena tingginya itu bisa EB tadi ya. Bisa AD, ini T tinggi. Bisa FC. Ini maksudnya tinggi. Ini tinggi. Tuh. Nah, volume sekarang kita lanjut ke contohnya sekarang. Contohnya di dalam soal itu seperti apa, biar kalian lebih paham ya. Nah, satu contoh, perhatikan gambar di samping. Suatu prisma ABC DF alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Siku-siku di A dengan panjang sisi AB 6 cm, AC 8 cm, dan BC 10 cm. Serta tinggi prisma CF itu 14 cm. Tentukan luas permukaan dan volume prisma A, B, C, D, E, F. Di sini Bu Isti berikan contoh prisma segitiga. Nah, misalkan di sini belum ada gambarnya, kalian gambar dulu. Kalau sudah, berarti tinggal kalian kerjakan. Nah, di sini gambar prisma yang dimaksud itu adalah seperti ini. Nah, kita letakkan dulu BC 10, AB 6, AC 8, dan tingginya CF itu 14 cm. Jika kita bentuk jaring-jaring, ini bentuknya akan seperti ini. Nah, selanjutnya yang pertama Bu Isti akan kerjakan adalah menentukan luas permukaannya dari prisma ABC DEF. Luas permukaannya, ini ya rumusnya ya, 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi.
Berarti tahap pertama yang kita lakukan adalah mencari luas alas. Mencari luas alas, kamu perhatikan dulu alasnya bentuknya apa. Ternyata di sini bentuknya alasnya adalah segitiga. Berarti kamu mencari luas segitiga. Segitiga ABC. Nah, luas segitiga ABC itu adalah setengah alas kali tinggi. Berarti setengah, karena ini adalah segitiga siku-siku dengan tingginya itu adalah 6 dan alasnya 8. Ini ya. Sisi miringnya 10. Berarti setengah kali 8 kali 6. Nanti kita temukan jawabannya adalah 24 cm persegi. Nah, kita butuh luas alas. Sudah ketemu luas alasnya ya. Yang kedua yang kita butuhkan adalah keliling alas. Berarti kita cari kelilingnya. Mencari keliling alas itu adalah karena keliling itu pasti jumlah. Nah, ini kan berupa segitiga. Berarti kelilingnya alas itu juga dijumlah keliling segitiga ini. Atau menjumlah sisi-sisi segitiga ini. Berarti kita punya keliling alas itu adalah 6 ditambah 8 ditambah 10 atau ketemunya 24 cm. Berarti kita punya luas alas, punya keliling alas. Udah modalnya sudah dapat, berarti tinggal kita masukkan saja. Berarti di sini 2 kali luas alas, berarti 2 kali 24 ditambah keliling alas 24 dikali tingginya 14 cm. Kita kalikan 2 kali 24 48 ditambah 3 kali 24 kali 14 336. Jika kita jumlah maka ketemunya 384. Nah, kita kasih love. Nah, kita sudah menemukan jawabannya untuk luas permukaannya adalah 384 cm persegi. Tuh, jadi ingat, kamu lihat kalau alasnya trapesium ya kamu cari luas trapesium. Kelilingnya berarti tinggal dijumlahkan gitu ya. Lanjut kita bahas yang volume selanjutnya. Kita clear dulu. Oke, kita lanjut ke volume. Sama, tadi kan punya rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Berarti yang pertama kita lakukan mencari luas alasnya. Luas alasnya kan tadi alasnya segitiga dan kita sudah peroleh luas alasnya adalah 24 cm persegi ini. Nah, terus kali tinggi, tinggal kali tinggi. Berarti karena alas sudah kita peroleh, kita bisa langsung masuk ke, nah tingginya 14 cm, kita masuk ke volume prisma. Berarti kita punya volume prisma itu luas segitiga ABC, berarti ya alasnya bentuknya segitiga ABC dikali tinggi. Berarti kita punya luas 24, tingginya 14. Kita punya volumenya adalah 336 cm kubik. Jangan lupa kalau dia volume berarti pangkatnya 3, cm pangkat 3. Kalau dia luas permukaan berarti pangkatnya 2 atau cm pangkat 2. Nah, tadi udah puisi jelaskan volume rumusnya apa, luas permukaan rumusnya apa. Sudah puisi contohkan. Berarti saatnya kalian berlatih. Ya. Semoga dari penjelasan itu kalian bisa paham. Kalau yang belum paham jangan sungkan untuk bertanya. Untuk tahu kalian paham atau tidak, Bu Isti akan memberikan kuis di sini.
Karena semakin banyak latihan soal yang dikerjakan akan membuat kalian semakin paham. Gitu. Kuisnya yang mana? Kita lihat. Nah, ini kuisnya. Kuisnya adalah sama, mencari luas permukaan dan volume prisma dari gambar di atas. Taunya ini prisma apa gimana? Yang pertama kamu cari alasnya dulu. Alas dan atap prisma itu yang mana? Alas sama atap itu pasti sejajar, pasti sama. Nah, kalau di sini alasnya itu ini. Ini. Nah, terus berarti atapnya itu yang ini. Nah, di sini alasnya dan atapnya itu bentuknya adalah trapesium. Betul, bentuknya trapesium. Trapesium, siku-siku. Udah, berarti kalian cari luas permukaan dan volume prisma trapesium siku-siku. Silakan dicoba, dikerjakan. Ya, besok kita akan bahas. Ingat, jangan sungkan untuk bertanya, jangan sungkan untuk mengerjakan soal, berlatih. Biar kalian bisa paham, bisa mengerjakan soal dengan mudah. Bu Isti cukupkan untuk penjelasan hari ini, volume dan luas permukaan prisma. Semoga kalian paham dengan penjelasan Bu Isti. Jika ada kekurangan dari video ini, Bu Isti mohon maaf dan silahkan jika kurang jelas kalian bisa japri Bu Isti. Bu Isti cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.